Presiden Jokowi membuka Musyawarah Nasional ke-8 Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan di Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati dan juru kamera Dwinanto di Wisma Haji Pondok Gede. Adisti, bagaimana jalannya pembukaan Munas HKTI yang dibuka oleh Presiden Jokowi? Iya, Kevin, Egan, dan juga pemirsa, sekitar pukul 9 pagi tadi, Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani ke-8 yang dipimpin langsung oleh Usman Sabta. Selain dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, dalam acara Munas ke-8 HKTI ini juga dihadiri oleh salah satu menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Ferry Murshidan Baldan, serta pimpinan MPR Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan upaya-upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekeringan yang saat ini melanda wilayah Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan untuk mengunjungi stand-stand yang memang dipamerkan dalam acara penutupan Musyawarah ke-8, Musyawarah Nasional ke-8 HKTI di Asrama Haji pagi ini. Dan dalam acara ini memang Presiden Joko Widodo mengunjungi stand-stand yang memang menyediakan produk-produk unggulan tani Indonesia. Iya, Kevin, Egan. Ya, Adisti, lalu terkait dengan masalah kekeringan akibat kemarau panjang di Indonesia, apa upaya pemerintah untuk menangani masalah tersebut? Ya, Kevin, Egan, dan juga pemirsa, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo memang mengungkapkan upaya-upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekeringan yang melanda di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan pembangunan sejumlah waduk-waduk yang memang tengah dilakukan, seperti Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, dan juga pengoptimalan pembangunan embung-embung di wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah Kupang. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Waduk, embung, nanti udah banyak embung yang mau, ribuan embung yang mau kita bangun. Mulai tahun depan, tahun ini sudah, tahun depan betul-betul ribuan, banyak sekali. Embungannya 1 hektar, 2 hektar, kecil-kecil tapi di semua tempat. Karena kuncinya memang kekeringan seperti ini harus ada tampungan air. Ya, seperti tadi saya sampaikan, di NTT berpuluh-puluh tahun kalau tidak kuncinya tidak kita siapkan, kuncinya apa ya? Air. Air itu di mana? Ya dibuatin waduk, dibuatin embung, dibuatin irigasi. Kalau nggak itu mau nanam apa? Intinya di situ. Kenaikan produksi itu ada kalau kita bisa memperbanyak waduk, memperbanyak embung, memperbaiki irigasi menuju ke sawah, ke perkebunan. Intinya di situ. Iya, Kevin, Egan, seperti yang kita ketahui ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayah Indonesia. Salah satunya adalah saat ini adalah tengah dilakukan atau masih direncanakan upaya penggenangan Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, yang memang direncanakan penggenangan akan dilakukan pada awal Agustus ini. Selain pengoptimalan waduk-waduk di wilayah Indonesia, juga direncanakan memang untuk mengatasi kekeringan di wilayah timur adalah pembangunan embung, tepatnya di Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Ada 75 embung yang memang direncanakan akan segera dibangun untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayah Indonesia. Demikian itu, kembali ke Anda, Kevin, Egan. Baik, terima kasih Adisti. Pemirsa, reporter Adisti Larasati dan juru kamera Dwinanto melaporkan langsung dari Wisma Haji Pondok Gede. Pemirsa, upacara prasetya perwira TNI dan Polri telah usai dilaksanakan. Acara dilanjutkan dengan agenda ramah tamah Presiden RI Joko Widodo dengan para perwira beserta keluarga. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Putri Ilmi. Putri, acara apa yang sedang berlangsung saat ini di sana? Robert, upacara prasetya perwira TNI dan perwira kepolisian Angkatan 2015 di lapangan Bayangkara, Akademi Kepolisian Kota Semarang, Jawa Tengah,
telah usai dilaksanakan. Acara yang dimulai pada pukul 8 hingga 11 siang tadi dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan 793 perwira TNI dan juga Polri. Kemudian juga acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah, penandatanganan naskah berita acara, dan diakhiri dengan amanat Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam amanat atau sambutannya kepada 793 perwira, Jokowi menyampaikan untuk tidak ada lagi perbedaan antara TNI dan juga Polri dan dengan secara bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan berikut adalah kutipan amanat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara prasetya perwira TNI dan Polri. Para perwira, remaja TNI dan Polri mampu menampilkan diri sebagai contoh perekat bangsa, serta melakukan kerjasama yang harmonis, kerjasama yang sinergis, serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing yang semakin kompleks. Jangan justru malah terlibat konflik, mempertahankan ego sektoral masing-masing, kurangi terjadinya gesekan antar anggota di lapangan, lakukan pengawasan yang ketat, bangun hubungan komunikasi yang baik, serta pererat rasa kebersamaan. Robert, salah satu hal penting dalam upacara prasetya perwira TNI dan Polri ini adalah pemberian penghargaan Adi Makayasa kepada 4 prawira remaja dari TNI dan Polri yang memiliki prestasi terbaik dalam 3 aspek, yakni aspek pendidikan akademis, jasmani, dan juga kepribadian atau mental. Yakni dari 4 praspa ini diantaranya adalah dari Angkatan Militer, Letda Infanteri Angger Panduyuda yang merupakan putra kedua pasangan Iswadi dan Dei Supriyanti, lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Watu Gilang, Desa Mulusan, Kabupaten Gunung Kidul. Kedua orang tuanya bekerja sebagai seorang guru di salah satu desa di Gunung Kidul. Dan dari Angkatan Laut, Letda Laut Adiaksa Yudhistira yang merupakan putra kedua pasangan Utomo Sidi dan Sri Suparmi, lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Kalongan Wetan, Karanganyar. Sang ayah dan ibu bekerja sebagai seorang guru. Dari Angkatan Udara, Letda Dito Sigit Kuncoro yang merupakan putra kedua pasangan Setio Wibowo dan Rahayu, lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Perum Poplang Purworejo. Sang ayah merupakan PNS DLAJ dan sang ibu berprofesi sebagai guru. Dan yang berasal dari Akademi Polisi, Ibda Fauzi Pratama, putra pertama pasangan Iwan Jumhawa dan Meti Damayanti, merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara yang beralamat di Cipedei, Subang. Sang ayah bekerja sebagai pelatih pebulu tangkis dan ibu adalah seorang dokter. Ya memang Robert, 4 peraja yang berprestasi ini adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara yang sejak duduk di bangku SMP telah berprestasi dan memilih untuk melanjutkan pendidikan ke akademi TNI dan Polri. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai salah satu akademi dari militer, yakni Letda Angger Panduyuda, mengenai kebanggaannya sudah bisa menjadi salah satu yang terbaik yang mewakili akademi militer. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami. Terus predikat Adi Makayasa jadi tanggung jawab baru bagi saya, kan banyak yang memantau, sehingga nggak mungkin untuk saya berbuat pelanggaran. Saya harus bekerja seprofesional tugas Angkatan Darat. Kemudian menjadi motivasi bagi saya lebih untuk selalu berbuat yang lebih baik. Ya Robert, usai upacara prasetya perwira TNI dan Polri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melanjutkan acara Ramatama dengan para keluarga dan juga para prasetya perwira TNI dan Polri yang dilakukan secara internal di gedung Bayangkara dari Akademi Kepolisian. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Ilmi atas informasi Anda. Ini Presiden Joko Widodo membagikan sejumlah kartu sakti kepada ratusan anggota masyarakat di perkampungan nelayan di Semarang, Jawa Tengah.
Presiden didampingi oleh Ibu Negara, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Gubernur Jawa Tengah membagikan secara langsung 3 jenis kartu sakti kepada ratusan penghuni Rusunawa, Bandar Harjo, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kepala keluarga yang menerima kartu keluarga sejahtera sebanyak 601 orang, kartu Indonesia Sehat sebanyak 2.671 orang. Sementara itu anak sekolah yang menerima kartu Indonesia Pintar mencapai 997 orang siswa. Presiden juga mengingatkan agar digunakan sebaik-baiknya biaya pendidikan. Selain membagikan kartu, Presiden juga membagi-bagikan bantuan sembako kepada masyarakat.